Ya, oke, teman-teman, kita jumpa lagi di channel ini ya. Salam sehat, salam otomotif. Semoga kita semuanya di dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan selalu rezeki, kesehatan. Amin. Oke, video kali ini teman-teman saya mau bikin satu video lagi ya. Bagaimana caranya kita tahu kondisi mobil diesel itu dalam keadaan baik-baik saja atau mesinnya sehat. Terutama buat teman-teman nih yang rencana mau beli mobil-mobil second ya kan. Nah, saya kasih contoh di sini mobilnya L300 ya. Jadi ini tuh mobil solar yang mau saya bahas. Ada kesamaan dengan mobil bensin, tapi ini lebih spesifik ke mobil solar aja ya, mobil diesel. Ini contohnya L300 diesel, ini mobil tahun 2013. Oke, jadi begini teman-teman yang harus dipahami kalau misalnya kita katakanlah mau cari mobil second L300 misalnya ya, atau mobil apa saja yang diesel gitu ya. Yang berhubungan dengan mesin, supaya kita tahu mesin ini baik-baik saja, karena kita kan nggak tahu historinya mobil ini dulunya seperti apa kan, sementara kita baru saja mau beli mobil ini misalnya gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman mengetahui kondisi mesin mobil tersebut dalam keadaan sehat ya, pertama kalau misalnya teman-teman mau sampai di TKP misalnya ya, sampai di lokasi mobil, sebaiknya jangan hidupkan mesin dulu ya. Jadi sebaiknya mesin jangan dihidupkan terlebih dahulu. Ada baiknya teman-teman mulai ngecek mulai dari air radiator ya. Ini untuk teman-teman yang benar-benar masih awam ya, supaya jangan sampai nanti kita ketipu atau kita kena zong lah. Ya, jadi teman-teman langsung ke sini aja ya. Ini yang berhubungan sama mesin ya. Jadi saya nggak bahas masalah yang lain. Kalau masalah sasis dan lain-lain udah saya bahas di video sebelumnya. Ya, ini kita bahas masalah mesin aja. Oke, kita cek aja dulu air radiatornya. Pastikan dalam keadaan dingin ya, mesin mesti dalam keadaan dingin. Jadi jangan panas-panas dibuka, ini bahaya. Oke, kita cek dulu air radiator. Nah, air radiator kalau dia masih ada di atas ini, masih ada di level tinggi ya, maksudnya di atas ini nggak ada masalah ya. Ini kondisinya normal-normal saja ya, aman, karena ini airnya masih aman ya. Terus teman-teman harus perhatikan di balik tutup radiator ini. Di sini tuh tidak boleh ada sedikit pun semacam oli. Ya, karena oli dengan air kan tidak senyawa. Kalau di sini ada kayak bulat-bulat kecil kayak oli atau enggak dia agak putih, itu berarti ada kebocoran di silinder head. Itu mesti hati-hati ya. Jadi pastikan kondisinya dia tidak boleh ada sedikit pun di sini minyak-minyak apa oli atau apa aja ya, nggak boleh. Kalau di sini udah ada minyak-minyak, ada oli-oli, wah itu ada masalah di mesin ya, internalnya mesti hati-hati. Kemudian nanti kalau misalnya kita sebentar mau hidupkan mesin ya, teman-teman harus boleh buka tutup radiator ini, kemudian mesinnya kita starter. Di sini air radiatornya tidak boleh muncrat saat mesin itu di starter ya, harus diingat itu. Kalau di starter air mesinnya muncrat kayak nendang gitu, nah itu ada kebocoran di bagian silinder head. Kalau misalnya sudah kita selesai di sini, semuanya tidak ada masalah, kita tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba buka ini ya. Coba buka oil engine atau tutup oli. Kita buka di sini. Sama ya, kita balik juga begini. Nah, kalau kita udah balik gini, di sini juga tidak boleh ada agak warna putih. Ya, jadi menandakan mesinnya sehat. Masih mending dia begini ya. Jadi olinya agak hitam tapi murni oli, nggak ada campuran apapun. Oke, lalu kita akan coba cabut dipstick olinya. Coba ya, kita cabut dulu dipstick olinya. Kita akan lihat level olinya ada di mana. Oke, sekarang kita akan lihat di dipstick oli ya. Teman-teman cari di mana dipstick olinya sampai ketemu ya. Dan mesin harus dalam keadaan dingin supaya olinya itu turun semua ke bawah ya, turun ke karter. Jangan dalam kondisi habis dinyalain terus kita cek, nggak boleh. Tunggu dulu ya sampai dia turun. Cabut dipstick olinya. Nah, teman-teman lihat di sini ujungnya nih. Nah, level olinya kalau dia masih ada di titik kedua, jadi sesuai aja ya dengan mobil apa teman-teman gitu ya. Itu masih normal ya. Ini kan ada di levelnya kan normal nih, ada di sini. Ini kan ada titik kedua nih. Nah, kalau dia ada di sini begini misalnya ya, itu berarti olinya ada yang bocor. Bisa bocor karena packing atau dia ngobos ya, ngompos gitu maksudnya.
Kemudian nanti ketika mesin sudah hidup ya teman-teman, cabut dipstick olinya. Dari lubang dipstick oli ini ya tidak boleh ada keluar asap sedikit pun. Jadi saat mesin hidup, patokannya mesinnya itu normal, tidak boleh ada asap keluar. Jadi kayak semacam kereta gitu kan, tut. Jadi nggak boleh ada asap ya, itu tandanya mesinnya normal. Tapi kalau sudah ada asap keluar walaupun itu tipis, wah itu berarti udah mulai ada kebocoran pada mesin. Oke, itu yang paling umum aja dulu teman-teman ya. Lalu sekarang kalau misalnya di sini sudah kita semuanya sudah oke, sekarang coba kita hidupkan mesinnya. Nah, sekarang kita akan menghidupkan mesinnya. Tapi teman-teman harus mengerti ya, kalau mobil diesel itu dia tidak boleh di starternya itu panjang baru hidup. Jadi misalnya prung baru nyala. Nah, itu ada something tuh, ada sesuatu ya. Jadi harus sekali starter harus nyala. Tentunya sampai dia busi pemanasnya sudah dikasih strom. Contoh ya, kita akan kunci kontak on. Nah, tunggu kira-kira ulang ya, tunggu kira-kira 1, 2, 3 detik lah ya baru kita starter. 1, 2, 3 starter. Nah, dia mesti langsung hidup gini ya. Dia langsung hidup seperti ini. Oke. Lalu setelah itu teman-teman kalau sudah nyala mesinnya begini ya, perhatikan suara mesinnya ya. Perhatikan suara mesinnya, tidak boleh ada suara mesin itu aneh-aneh. Ini kan normal ya. Nah, saya kembali ke sini. Jadi kalau mobil diesel itu cirinya mesinnya sehat ya, starternya sekali aja langsung nyala. Dia nggak boleh panjang ya. Nah gitu ya. Jadi sekali lagi dia nggak boleh itu baru hidup. Nah itu ada yang nggak beres. Kalau nggak beresnya itu karena dari eksternal mesin masih mending, kayak busi pemanas itu masih mending. Tapi kalau dia ngobos itu bahaya. Lalu setelah mesin hidup, kalau mesinnya sudah kita dengar nggak ada suara aneh-aneh, kita naikin RPM gas tetap sama, tidak ada perubahan, nggak ada suara maksudnya ngelotok kayak tok 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 gitu ya, itu masih kategori normal. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di knalpot. Coba kita nyalakan lagi. Oke. Nah kita lihat di knalpot, ini penting ya. Kalau mobil diesel tuh di knalpot saat mesin langsam gini dia nggak boleh ada asap. Tuh ya. Jadi saat dia normal dia tidak boleh ada asap. Sekalipun kita gas dia juga nggak boleh ada asap. Kalau mesinnya masih normal. Coba kita gas ya. Ya, jadi masih normal teman-teman, seperti itu ya. Perhatikan. Nah, kenapa harus dimengerti poin-poin ini? Karena nantinya kalau misalnya kita sudah beli mobil tersebut, kita kecolongan ya, karena mobil tersebut ternyata bermasalah, ya kan? Kalau misalnya teman-teman sudah beli bermasalah, sayangkan harus mengeluarkan uang berapa juta lagi. Apalagi kalau sampai harus overhaul ya atau turun mesin. Nah bagian yang terakhir, jadi ini yang normal-normal aja ya teman-teman, yang standar-standar aja. Bagian yang terakhir adalah teman-teman nyalakan mesin, lalu perhatikan di sini indikator ya. Nah indikator di sini nggak boleh ada yang mati ya. Kalau misalnya suhu mesinnya mati, ini kita nggak bisa kontrol kan. Nih, ini suhu mesin nih ya, bensin atau solar ya. Nih kalau mesin hidup, perhatikan di sini ada lampu indikator nih. Nih, ini nggak boleh ada yang mati ya. Ini kan satu mati nih, gambar oli nih. Itu nggak boleh mati. Tuh, harus gambar oli ini mesti menyala nih, jangan sampai mati ya. Tuh, nggak boleh mati. Jadi kita kalau mesin sudah hidup, indikator ini harus semuanya mati ya. Kalau misalnya masih menyala, ada sesuatu tuh, nggak beres. Kita nyalakan lagi. Nah, ini ya, indikator ini mesti teman-teman pantau nih. Ya, sejalan sepanas-panas apapun dia mesti merapat lewat sedikit, itu kondisi normal karena pakai termostat naik sedikit. Jangan sampai di atas ini bahaya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, saya bagikan kepada teman-teman, saya jelaskan sedikit ciri-ciri mobil diesel itu dalam keadaan baik-baik saja. Jikalau oli mesin berkurang, perhatikan di bawah ya, kita tinggal ngolong aja dari bawah, lihat ada yang bocor nggak. Nah, kita perhatikan di karter atau di mana kita perhatikan. Kalau nggak ada yang bocor, mesin hidup, di belakang kalau ada asap putih itu nggak boleh ya, berarti mobil sudah ngobos. Tapi ciri-ciri mesin ngobos itu atau dia ngembos itu starternya pasti panjang baru hidup. Itu aja, jadi kompresinya menurun.
kerusakan pada ring seher dan liner ya, boring. Jadi hati-hati kalau mobil diesel tuh turun mesin lumayan itu jutaan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini aja sedikit saya bagikan. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa membantu teman-teman ya, pemula, untuk kita harus hati-hati beli mobil bekas, atau kita dengan cara ini bisa mengetahui bagaimana kondisi mobil diesel kita. Jadi kalau sudah oke semua, kita boleh beli dan nego harga aja tinggal. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Thank you.